Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma hifdhan wa fahma wa albasa man syaa min ahli 'aqlan wa hukma wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tahdida wa sallama alaihi wa alaihim tasliman mazida. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Naam, arjukum alal khair. Bismillah, insyaallah ikhwah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan juga kebaikan yang Allah datangkan kepada kita. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, di hari ini kita akan melanjutkan dars kita, dars ke-12. Ini dars yang cukup menarik untuk dipelajari karena di dalamnya kita akan dikenalkan beberapa poin penting juga yang masih ada kaitannya dengan sesuatu yang sudah pernah kita pelajari di bab-bab yang sebelumnya. Baik. Dan kemudian Anda sampaikan untuk di bab 12 ini nanti kita akan coba untuk memahami percakapan yang akan kita baca. Dan setelahnya seperti biasa Anda akan ajak antum ya berpartisipasi untuk bersoal jawab menggunakan bahasa Arab. Baik. Jadi Anda akan tanya antum pakai bahasa Arab. Terkait percakapan tersebut, antum jawab juga pakai bahasa Arab. Paham nggak paham? Ya, maka berusaha untuk memahami. Baik, silahkan dipersiapkan bab ke-12. Dibuka bukunya. Nah, nanti ada sedikit perbedaan mungkin di antara di PDF sama di buku antum. Namun perbedaannya hanya sedikit. Apa yang beda nanti diberikan tanda. Oke. Baik, naqra hadzal hiwar. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ad-darsu tsani 'ashara. Ad-darsu tsani 'ashara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ana dengar ada yang bilang waalaikumsalam tadi itu. Ya, tidak waalaikumsalam ya. Di situ waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nukarir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki ya bint? Ya binti. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Ana min ar-Riyadh. Masmuki? Masmuki. Ismi Aminah. Ismi Aminah. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Wa aina ummuk? وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي أيضا هنا. هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. فاطمة. أهي زميلتك؟ أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية.
لا المدرسة متوسطة وهي في المدرسة مدرسة الثانوية. ألك أخت؟ ألك لك أخت؟ لا، ما لي أخت. لا ما لي أخت. ألك أخ؟ ألك لك أخ؟ نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. نعم كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا ومن هي الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. وابن وابن أخي. ما اسمه؟ مسمى اسمه سعد. اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ أم في البيت الآن. لا، ذهبت إلى المستشفى. لا ذهبت إلى المستشفى. طيب، نقف هنا. بارك الله فيكم يا أخوة. هل فهمتم ما قرأتم قبل قليل؟ Understand? Taib, ada berapa kalimat kira-kira yang asing buat antum? Banyak kalimat asingnya atau lebih banyak kalimat yang sudah dipahaminya? Banyak yang sudah dipahami. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang lain gimana? Pak Eka, Pak Misbah nih. Bu Halimah, Amira. yang asing Ustaz. Banyak yang asing. Oke. Taib, nuridu an nafham hadal hiwar ya. Kita berusaha untuk pahami dulu nih percakapan nih. Naam. فربما كان كتبت في كتبكم السلام عليكم مباشرة دون أن يذكر الاسم. Baik, nanti di bukunya coba ditengok tuh. Ada nggak nama Su'ad sama Albins di buku tuh? Ada nggak? Kalau di buku masing-masing Ada. ada? Tidak ada Ustaz. tidak ada. Nah, Tidak ada. itu dia perbedaannya ya. Sedikit perbedaannya di situ. Jadi yang tidak ada, tambahin nama Su'ad pada kata salam, kemudian Albins. Supaya nanti yang bilang Mas Muki siapa ya, si Suad atau si Albins, yang bilang wa aina umuk siapa ya, kemudian yang jawab ini siapa ya gitu. Baik, yadur al-hiwar baina Suad wal bint. Wa fi surah hunaka arba'atu ashkhas. Fi surah hadhihi hunaka arba'atu ashkhas. Ashkhas jam'u syakhs. Syakhs bima'na person. أشخاص people. نعم. وهناك أربعة أشخاص. من هم أو من هن الأربع؟ طيب، سنعرفها إن شاء الله تعالى بعد قليل. يدور الحوار بين سعاد ومن البنت. طيب، الأول لابد أن نعرف أين سعاد من هذه الأربع وأين البنت من هذه الأربع. طيب، سعاد إخوة، هذه هي سعاد. هذه سعاد. وسعاد من أسماء النساء. سعاد من أسماء النساء ولا من أسماء الرجال. مهما كان هناك أو مهما كان ليس هناك حرف تاء مربوطة في آخر هذا الاسم، لكن سعاد من أسماء النساء. سعاد مرأة مثل مريم، مثل خديجة، هكذا سعاد. طيب، والبنت، أين البنت؟ هذه هي البنت. هذه سعاد وهذه بنت. طيب، تبلغ سعاد السلام للبنت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. طيب، لا تقول سعاد السلام عليكم، وإنما تقول سعاد السلام عليك، لأنها تبلغ السلام إلى المرأة. أما إذا كانت سعاد تبلغ السلام إلى الرجل، إلى إمام مثلا، فسعاد ستقول السلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Imam. Wa hadha jaiz ya ikhwah, jaiz. Yajuzu lana an naqul assalamu alayki anti wassalamu alayka anta au naqul assalamu alaikum sawa'an lil mar'ah au lir rajul. Fahimtum kalami? Nah, Bisa dipahami ikhwah ucapan ana tadi? Insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum. طيب ثم ماذا قالت البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لأن سعاد مرأة لهذا أجابت البنت سلام سعاد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Doa yang tersirat dalam kalimat ucapan salam adalah apa? As'alullah ta'ala an yaj'alaka saliman min kulli syarrin. Ada yang bisa terjemahkan? As'alullah ta'ala an yaj'alaka saliman min kulli syarrin wa makruhin. Apa maknanya? Mendoakan As'alullah. Apa maknanya as'alullah? Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'alaka, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu saliman. Apa maknanya? Selamat. dijadikan Selamat dari apa? Min kulli syarrin wa makruhin. Dari segala keburukan dan juga apa? Sesuatu yang tidak disukai. Itu mana ucapan salam. Jadi kalau ada orang jawab mengucap salam ke kita, itu secara tidak langsung dia mendoakan kepada kita. Dan kita demikian belajar ya. Kalau kita ucap salam kepada seseorang atau di forum seperti ini, bukan hanya sebatas ucapan bibir saja, enggak. Tapi kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita ucapkan salam kepadanya itu Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala keburukan. Nah, inilah indahnya agama kita ya. Bahkan Nabi menyebutkan afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum. Ucapkan salam sesama kalian. Kenal enggak? Ya, kenalkah atau enggak kenalkah? Maka ucapkan salam. Bahkan di hadis yang panjang Nabi menyebutkan afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ucapkan salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malamlah di saat manusia tertidur, tadkhulul jannah bisalam. Dengan beberapa poin tersebut, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya, jadi ucapan salam sesuatu yang ringan diucapkan dengan lisan kita, namun ternyata memiliki makna dan juga fadilah yang teramat sangat besar. Baik. Ba'dama tubaligh Su'ad salam ila al-bint, sa'alat Su'ad hala hadhihi al-bint. Kaifa haluki ya bint? Kaifa haluki ya bintu? La taqulu Su'ad kaifa haluki ya binti. Lianna hadhihi al-mar'ah hiya laysat binta Su'ad. Jadi Su'ad nggak bilang kaifa haluki ya binti pakai ya mutakalim, enggak. Karena si perempuan ini, si anak ini bukan anaknya si Su'ad. Maka diucapkan ya bintu secara umum saja. Jadi kalau di bahasa kita Bapak Ibu sekalian teman-teman, kaifa haluki ya bint artinya apa? Apa kabar nak? Itu maksudnya. Apa kabar nak? Kaifa haluka ya waladu? Gimana kabarnya nak? Itu maksudnya ya. Beda kalau diberikan ya mutakallim, maka kita akan baca kaifa haluki ya binti. Ya. Anak ibu gimana kabarnya gitu. Baik. Thumma ajabat al-bint ana bi khairin walhamdulillah. Qad mararna bi hadhihi al-mufradat. Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Idza su'iltum man min ar-Riyadh? Mal jawab Su'ad atau bint? Ummu Suhail. Man min ar-Riyadh? Ajibi an su'ali hadha. Ummu Suhail. As'aluki man minar Riyadh. Saya dari Riyadh. La. Soal pertanyaannya man minar Riyadh. Bin. Al-bin. Naam, al-bin sahih, barakallahu fiik. Pak Eka, as'aluk
Min ainal bint? Min ain. Min aina al bint? Aina bin Riyad. Perhatikan dulu, perhatikan soalnya nih. Min aina al bint? Matalan, as'aluk min aina anta? Wal jawab ana min Indonesia. Baik. Wa su'ali laka al-an min aina al bint? Idzan al-jawab Albin. mumtaz, al bint. Albin Minal Riyad. ممتاز بارك الله فيك بايكا الجواب البنت من الرياض طيب أحسنت طيب ثم نواصل إخوة ما اسمك اسمي آمنة طيب اسمي آمنة أميرة طيب ما اسم هذه البنت أجيبي عن سؤالي هذا أميرة ما اسم هذه البنت cek Ismuha apa Aminatu. Ismuha Aminatu. ismuha Aminah. Min aina Aminah? Bu Neni. Min aina Aminah? Ahsanti ya Amira. Min aina Aminah Bu Neni? Iya, minar Riyadh. Iya minar Riyadh. Baik. Hal Su'ad minar Riyadh? Pak Misbah? Hal Su'ad minar Riyadh? Lah, soalnya di Al-jawab la. Baik. Hal Su'ad minar Riyadh? La. Tuma? Man minar Riyadh? minal Man minar Riyadh? Wahid. itu dari mana Pak Ustadz Suat? Man minar Riyadh? Oh, la minal Riyad. من سؤال الثاني من من الرياض La, بورك فيك جزاك الله خير جزاك الله خير بمسبة بخيرية من الرياض إذن Amin. آمنة نعم البنت وهذه البنت هي آمنة البنت من الرياض إذن آمنة هي التي من الرياض نعم ثم سألت سؤال آمنة مرة أخرى أين أبوك أي بمعنى أين أبوك يا آمنة هكذا أين أبوك يا آمنة وتقول آمنة أبي هنا في المدينة المنورة لاحظوا وانظروا في الكلمة هنا وهنا من أسماء الإشارة مثل هذا وذلك وهذه وتلك نقول هنا أو هناك نعم قالت آمنة أبي هنا في المدينة المنورة إذن Pak Imam كانت آمنة في الرياض وأين آمنة الآن؟ كانت في الرياض وأين آمنة الآن؟ Aminatul an fir Riyadh. لا لاحظوا قالت آمنة أبي هنا في المدينة المنورة إذن أين آمنة الآن؟ أين آمنة الآن؟ Amina fil Madinatil Munawwarah. جميل آمنة أيضا هي في المدينة المنورة كانت إخوة كانت tadinya آمنة في الرياض كانت والآن آمنة في المدينة المنورة طيب ثم قالت آمنة هو أي أبي هو موجه في المدرسة الثانوية أما في كتبكم فربما كانت كتبت مفتش أليس كذلك؟ في كتبكم موجه ولا مفتش؟ fasih, mufatis. أيوة نفس المعنى يعني موجه sama مفتش sami mawon ya
artinya sami mawon. Kalau di sekolah ada lembaga yang suka mengontrol, ya, memberikan apa itu namanya, penilaian gitu terhadap sekolah tersebut. Nah, itu namanya muwajjih. Di bahasa Indonesia apa itu namanya? Pengawas ya. Pengawas. Nah, huwa muwajjihun, huwa mufattish. Mufattish itu fattasya yufattishu, artinya mengoreksi. Antum kerjakan ujian, antum kerjakan PR, kirim PR itu ke ana koreksi. Ana mufattish. Ana mufattish, ana ngoreksi, ana mufattish. Gitu ya. Wa aina ummuk? Wa qalat Aminah, hiya ay ummi aydan huna. Aina fil Madinah al-Munawwarah. Hiya tabibah fi mustashfal wiladah. RSB. Mustashfa al-Wiladah. Ummi tabibatun fi mustashfa al-Wiladah. Suali li Bu Nur. Bu Nur G. As'aluki. Ustaz. Ma'a man amina fil Madinatil Munawwarah. Nah, Ma'a man amina Aminah, fil Madinatil Munawwarah. Aminah, Aminah fil Madinati Munawwarah. Nah, ma'a man. Ma'a man. Amin. Yo. Ma'a abuhu wa muka. Ma'a abuhu wa ummuka. Subhanallah, kalau kayak gitu nggak boleh tuh. Bapaknya dia sama ibu anak ngapain gitu kan. Ma'a abuhu wa ummuk gitu. Gimana, Bu? Ma'a Ma'a abu wa abuha umuha. Ayo ulangi lagi ya pertanyaannya. Ma'aman amina fil Madinatil Munawwarah. Aminah ma'a abuha wa abuhu wa ummuha. Ma'abuhu, bapaknya dia cowok, wa ummuha, dan ibunya Ustaz. dia cewek. Karena tidak harakati. Ma'aman aminatu fil Madinah al-Munawwarah. Ini pertanyaannya. Ini perhatikan. Rumusnya. Kalau ada pertanyaan ma'aman, nanti jawabnya disertakan juga kata ma'a. Ya. Ma'aman aminah. Berarti antum jawab aminah ma'a. Gitu. Sama kayak pertanyaan. Min aina anta ana min. Ada kata min pada pertanyaan, jawabnya juga pakai min. Kayak gitu. Terus jawabnya apa nih? Aminah ma'a. Ma'a siapa? Abiha. Ini yang kita pelajari kemarin. Bapaknya. Berarti apa? Aslinya gimana? Abu. Abuhu atau abuha? Suha. Abuha. Karena Aminah mu'annas. Oh Ya iya. kan? Wa ummuha. Nah, oke. Aslinya bapaknya adalah abuha. Nah, sekarang ma'a itu kan mengkasrohkan kata setelahnya gitu ya. Mengkasrohkan atau memajrurkan. Seperti yang sudah dipelajari, kalau kata abu dan ahu itu spesial kan ya. Dia bisa dengan waw, bisa dengan apa? Alif, bisa dengan ya. Ya. Kalau seperti ini, tanda kasrohnya disesuaikan sama harokat ya. Abi berarti pakainya. Aminah ma'a abiha wa Miha. ngikut jadi uminya. Gitu. Aminah ma'a abiha wa miha. Coba Bu Nur jawab. Ma'aman Aminah fil Madinatil Munawwarah.
Aminatu ma'a abiha wa umi wa umiha. Jangan bilangnya wa muk atau Ya, wa abuha ya. Karena beda kepemilikannya. Kalau umuk your mother gitu. Oke, apa nuwasil tadi? ikhwah. Ustaz mau tanya tadi yang apa ya? Disamakan harokatnya dengan yang Ya, mana ya Ustaz? iya, Jadi kok belum belum mudeng gitu Ustaz. belum mudeng. Oke, gini. Contoh. Jadi misalnya gini, dahaba Muhammadun ma'a Kholi. Apa harokat Khalid di sini? Asraf. Kasroh. Kenapa kok si Khalid bisa kasroh? Muhammadnya Oh dhammah ya nih. maaf. Karena si Muhammad subsubjek. Ya, ada kata kerja dahaba. Muhammadun. Muhammad pergi. Sama siapa perginya dia? Ma'a Khalidin. Kok bisa kasroh dia? Jawabnya karena ada ma'a. Ma'a itu menjadikan kata setelahnya itu berkedudukan majrur. Nah, ini mulai anak kenalkan istilah majrur. Kalau di awal anak kasih kata yang gampang aja buat antum cerna, yaitu kasroh. Oke, ada kasroh, ada majrur gitu ya. Aslinya itu majrur, ikhwah. Nanti di antara tanda majrur yaitu kasroh pertama. Kasroh termasuk tanda majrur. Terus di antara tanda majrur lagi apa? Di antara tanda majrur adalah huruf iya seperti kata abi, ha di sini. Ini juga majrur. Karena nggak mungkin nih anak bilang nih kasroh. Nggak mungkin karena tandanya itu bukan si baknya yang kasroh ini bukan, tapi si ya-nya. Gitu. Jadi tadi anak katakan disamakan dengan kasroh seperti ini apanya? Huruf ya. Disamakan apanya? Sama-sama majrur. Majrurnya kenapa? Karena ada kata ma'a. Jadi ma'a, poinnya adalah ma'a menjadikan kata yang letak setelah ma'a itu majrur. Nanti majrurnya dengan apa? Ada yang dengan kasroh, ada yang dengan huruf ya. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Jadi mulai Paham. nanti anak biasakan ngucapnya itu majrur. Nah, antum kalau dengar majrur ingat kasroh, ya, itu dulu. Paham ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain sebelum dilanjut? Buatan? Nah, nuasil. Aku mau nanya. Apa Balkis? Itu kan di setelahnya itu Pelan kayak banget Balkis, suaranya kencengin Balkis. itu yang apa namanya kata setelahnya la itu ada ma itu maknya tuh Apa? ma apa Kata namanya? setelah apa? La Kata setelah la ada ma. ada maknya itu namanya ma apa? Ma nafiyah Itu yang kemarin. Nafiyah. Artinya enggak, tidak. Ya. kalau yang naan Kenapa? kalau yang naan maknya namanya apa? Kalau yang na'am, maknya namanya apa? Hmm. Ada nggak Yang sih? mana? Yang mana contohnya? Kok kayaknya ada deh. Nggak ada ya Ustaz ya? Enggak ada. Adanya yang la tadi tuh, yang di halaman setelahnya nanti. Ya. Oke, Hmm. kita lanjutkan dulu. Wa aina ummuk hiya aidan huna hiya tabibatun fi mustashfa al-wilada. Wa man hadhihi al-fatatu? Al-fatatu. Akhadna al-kalimat al-fata au fatan. Ma mana fatan? Abu Sofa, as'aluk. Ma mana fatan? Ya Ustad, Ah, Fatan gadis Pak Ustad. fatan. Bukan yang ini ya. Fatan, Kalau ini fatatu, beda. Tapi anak nanyanya fatan. Fatan apa ya? Kalau Fat, saya kurang paham Ustad. Kalau Fatatun, Ustad, saya gadis. Tapi kalau Fatan saya nggak tahu. Oke, jadi fatan itu kalau nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al-fata. Itu cowoknya. Kalau ceweknya, al-fatatu. Oke, tanggal Oh ya. 28 Oktober, hari apa? Pemuda ya Ustadz. Nah, itu al-fata, pemuda. Al-fatatu, pemudi, gadis. Al-fatatu, gadis.
Oke. Wa man hadhil fatatu allati ma'ak? Kata Su'ad ke Aminah, Aminah, itu gadis yang sama kamu tuh siapa? Ahya ukhtuki. Nah, yang mana gadisnya? Yang ini. Tandai, baiknya antum tandai di buku antum tuh supaya nanti lebih mudah memahaminya. Tadi ini siapa nih? Su'ad. Su'ad. Yang ini siapa? Albin. Aminah. Yang ini Fatatu. Al-Fatah. Yang kita belum tahu namanya, tapi nanti disebutkan ya. Yang penting ini si Al-Fatah. Kasih catatan dulu. Ini Al-Fatatu. Siapa namanya? Nanti. Yang ini tadi Albin. Namanya siapa? Aminah. Oke. Suat ceritanya ini tante-tante lah ceritanya. Ibu-ibu gitu. Oke, kita lanjutkan. Ahya ukhtuk. Itu saudarimu bukan? Kata Aminah, la hiya bintu ammi. Nah, bintu ammi. Anak tanya Ummu Ibrahim, ma ma'na bintu ammi? Anaknya Langsung aja pakai bahasa kita, disesuaikan dengan ponakan ya, bahasa Indonesia apa? Sepupu. sepupu Ustaz. Sepupu. Nah, anaknya Oh, pamanku. Anaknya paman berarti siapa? Sepupu. Sepupu. Ya. Idan hadhil fatatu hiya bintu ammi Aminah. Jadi kalau ditanya manil fatatu hiya bintu Ami, jangan jawab kayak gitu. Kalau antum jawabnya hiya bintu Ami, berarti antum katakan si si gadis itu adalah anaknya pamanku, sepupuku. Punya kembali ke kita gitu. Enggak. Tapi kita jawabnya hiya bintu Ammi. Ami siapa? Ami paman, siapa? Aminah, pamanku, Aminah. pamannya Aminah. Hiya bintu Ammi Aminah. Dia adalah anak pamannya si Aminah. Berarti sepupunya si Aminah. Masmuha dihil fatah. Ismuha Fatimah. Nah, sekarang tahu kita nih. Yang ini Su'ad, ini Aminah, ini Fatimah. Kasih nama. Gitu. Pertanyaannya buat Utrujah. Oke, Utrujah. Ustaz. Man Fatimah? Itu pertanyaannya. Man Fatimah? Ayo. Ajibi an su'ali hada. Utrujah. Iftahi audio. Wahid. Mikir dulu, Ustaz. Iya, mikir. Boleh mikir. Lakin Fa bisur'ah. Fatimah tuh bin Ayo. Wahid. nyerah, Ustaz. Fatimah. Mau tanya, Sebentar, Ustaz, Rum. Afwan. Nanti, Oh, ya. silakan nanti. Jawab dulu, Utrujah. Ya. Wahid. Gimana Ustaz jawabnya? Isnan. Nyerah. Nyerah. Jangan nyerah dong. Barakallahu fiik. Nah. Ya, Ummul Farah mau tanya apa? Nama-nama yang tadi orang ini, Ustaz, tadi saya baru satu yang Fatimah doang yang Ini yang anak tanda ini. Tuh, dari sini dulu ya. Ini Su'ad. Namanya Su'ad. Suatu nama cewek. Terus yang ini Aminah. Yang ini Fatimah. Oke. Baik, suali Ummu Aufa. Suali li Ummi Aufa. Bu, ajibi an suali. Apa?
Gimana, Bu? Nam, nam, nam. Oke. Man Fatimah. Fatimah. Tadi teh apa? Al-Fattatun ya Ustaz. Man Fatimah. Fatimah ya Fatimah. al-fatatu. Sahih. Sahih. Barakallahu fiik. Hal Fatimah bintu ammi Aminah. Pertanyaan berikutnya itu, Bu. Hal Fatimah bintu ammi bintu apa tadi pertanyaannya? Hal Fatimah bintu ammi Bintu Aminah. Naam Ustaz. Bapak, sholat di kamar. Naam. Iya. Tapi jangan naam aja. Kalau jawab naam harus ada sambungannya. Kalau jawab naam itu gampang, tinggal copy paste aja dari pertanyaannya. Berarti naam. Fatimah bintu tadi teh siapa namanya? Ayo, namanya siapa, Bu? Bintu Aminah. Bintu Aminah, berarti Aminah udah punya anak tuh, Bu. Kalau bintu Aminah berarti anaknya si Aminah, gitu kan? Nih, anak kasih tahu ya, Wah, cara menjawabnya gini-gini, perhatikan ya. Perhatikan ke layar. Nah, ini kan jawaban dari si Aminah tadi ya. Aminah jawab, la, hiya bintu ammi. Ya, hiyanya siapa nih? Fatimah kan ya? Fatimah bintu ammi. Ammi, karena si Aminah yang bilang. Oke. Oke, yang bilang kayak gitu si Aminah, makanya dia katakan Ami. Tapi kan kita bukan Aminah ya. Kita bukan Aminah. Maka kita harus ganti ya mutakalim menjadi apa? Isim zahir. Ya, mutakalim di sini isim dhamir. Harus kita ganti pakai isim zahir. Zahirnya siapa? Amin. Aminah. Berarti kita jawabnya apa? Hiya bintu ammi ammiha. Boleh. Hiya bintu ammi Aminah. Boleh juga. Gitu. Bisa dipahami? Jadi Aminah bilang ya karena dia orang pertamanya, mutakalimnya. Nah, karena kita yang ditanya, maka kita menjadikan si Aminah orang ketiga. Pakainya hiya atau ha atau kita sebutkan nama dianya. Gitu. Paham, Bu? Paham ya, yang lain? Oh, nggak paham ya? Nggak ada yang jawab ya? Ya ulang, Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Baik. Ya, nanti Pak, kalau ada yang semisal, insya Allah diulang lagi ya. Nah, nuasil. Masmuha ismuha Fatimah. Ahia zamilatuki. Hai Aminah, Aminah. Ahia, hianya kembali ke si Fatimah. Fatimah zamilatuki ya Aminah. Mulai biasakan kayak gitu teman-teman semua. Kalau antum dapati ada domir seperti ini. Ustadz, domir tuh apa sih? Saya nggak masuk waktu itu. Pokoknya pantengin dulu nih. Yang polanya kayak gini, itu domir namanya. Yang disebut Muhammad, Aisyah, Fatimah, Harun, Abbas, Musa, itu namanya zohir. Ya, itu namanya zohir. Isim zohir, nampak namanya. Tapi kalau hiya, anta, ana, ki, ka, ha, hu, hi, nah itu namanya dhamir. Sama seperti di English, itu ada I, ada you, ada he, ada his, ada her. Nah, itu namanya dhamir. Kalau dalam bahasa Arab. Bisa dipahami? Bisa. Ya jawab Yufa. Kalau anda tanya bisa dipahami, antum belum bisa dipahami Ustaz. Bisa dipahami? Bisa jawab. Direspon biar anda tahu nih. Gitu. Oke.
Kemudian dijawab sama si Aminah, la. Ana fil madrasah al-mutawassithah wa hiya amma Fatimah hiya fil madrasah ats-tsanawiyah. Si Fatimah itu temanmu bukan? Satu sekolah enggak? Bukan. Aku di SMP. Kalau si Fatimah dia di SMA-nya. Yes. Gitu. Oke, dah. Topiknya pindah. Bisa tanya lagi si Suat ke Aminah. Alaki ukhtun ya Aminah. Aminah, alaki ukhtun? Qalat Aminah, la mali ukhtun. Ini juga sudah kita pelajari. Kalau ada pertanyaan, kemudian jawaban kita adalah la, kemudian jawabannya adalah negatif, yang maknanya tidak, maka kita datangkan nafiyah. Kamu punya saudari gak? Enggak. Kita tekankan dulu, enggak. Kemudian kita jawab, saya tidak punya saudari. Jadi, urgen, kita harus menghadirkan mak di sini. Kalau maknya hilang, la. Kemudian kita berhenti ngucapnya la. Gitu, terus langsung li ukhtun, itu enggak nyambung jadinya. Kamu punya saudari enggak? Enggak. Saya punya saudari. Jadinya gitu. Maka harus dihadirkan mak apa tadi namanya? Nafiyah. Gitu. Makanya dalam agama kita, ikhwan, dalam agama kita itu ada an-nafi dan juga al-itsbat. Dalam kalimat la ilaha illallah, a'lal kalam, setinggi-tingginya ucapan la ilaha illallah, itu ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafi. An-nafyu tulisannya. An-nafi artinya peniadaan. Yang kedua al-itsbat, penetapan. La ilaha itu an-nafyu. Pada kalimat la ilaha itu an-nafyu, peniadaan. Apa makna la ilaha? Tidak ada. Nggak ada Tuhan. Nah, peniadaan, nggak ada Tuhan. Tapi kalau sampai di sini saja, musibah. Gitu, musibah dan kita kufur. Ya, la ilaha, nggak ada Tuhan. Maka ada rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, illallah. Setelah kita menafikan tidak ada Tuhan, kemudian kita hanya menetapkan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mak di sini namanya mak nafiyah. Baik, alaki akhun, qalat Aminah, na'am li akhun kabir. Kalau kemarin-marin kita baru belajar ada akhun saja, ada ukhtun saja, bisa dia kakak, bisa dia adik. Sekarang kalau untuk menetapkan dia kakak pakai kata kabir. Kalau dia adik pakai kata Soghir. Nah, itu membedakan brother and sister ini, apakah dia kakak atau adik kita. Datangkan kabir atau Soghir. Baik. Na'am li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ah. Baik, suali li Pak Puput. Cek. Nah, Ustaz. Baik. Ali Aminah akhun. Ali Aminah akhun. Itu model pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua modelnya untuk menanyakan hal yang semisal bisa diganti Aaminatu laha akhun. Jadi kalau mau bilang si Aminah punya brother nggak? Gitu. Bisa pakai dua model pertanyaan tadi. Ali Aminah akhun boleh, atau Aaminah laha akhun boleh juga. Mananya sama. Al jawab. Naam. Iya li akhun kabir. Naam hiya li. Di sini nggak boleh pakai li. Oh. Kalau li berarti saya memiliki. Kan yang memiliki saudara bukan Pak Puput yang ditanyanya, tapi si Aminah tadi kan? Aminah. Berarti la. Terus atau na'am. Apa tadi? Naam. Laha akhun kabir. Na'am laha akhun kabir. Ahsanta Pak. Barakallahu fiik. Wa man hadha tifal alladhi ma'aki ya Aminah? At-tifal. Na'ud ila surah. Back to picture. Di sini ada bocil, ada anak kecil di sini, ada balita yang di samping si
Aminah. Ditanyakan sama si Su'ad, man hadha tifal alladhi ma'ak? Thumma ajabat Aminah an su'aliha, huwa ibnu akhi. Ibnu akhi man? Akhi Aminah. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Hadha tiflu ismuhu Sa'dun. Wa huwa siapanya Aminah, ikhwah? Ibnu akhiha. Ponakan. Sepupu. Ponakan. 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 Yang mana? Ponakan. Hasan. Ibnu akhun. Ibnu Ya, kalau- akhiha. Nah, Ummu Nisa, man Sa'ad? Man Sa'dun? Sa'dun huwa banu akhi Aminah. Huwa ibnu akhi Aminah. Tamam. Ummu Aufa. Nama Ustaz. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah? Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah? Bentar Ustaz. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah? Apa ya? Nah, ini penting ya untuk memahami apa yang kita baca di percakapan ini. Penting ada soal jawab seperti ini supaya memahami readingnya. Saya udah paham belum ya? Gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan mungkin teman-teman paham. Tapi kalau pertanyaan pakai bahasa Arab seperti itu memang butuh ekstra ya, berpikir lebih keras lagi. Tapi itu bagus untuk menguatkan pemahaman bahasa Arab kita. Ayo Ummu Aufa. Apa sih jawabannya? Apa sih jawabannya gitu? Barakallahu fikum. Nah, itu menarik. Jadi gini teman-teman. Kalau orang belajar bahasa asing itu ya, bukan terkadang, ada beberapa tahapan pencapaian belajarnya gitu. Dari nggak ngerti sama sekali apa yang dia baca, apa yang dia dengar, kemudian mulai terbiasa dengan kosakata-kosakatanya dari yang dia baca, dari yang dia dengar. Habis itu dia mengerti ya. Saat dia baca dia mengerti. Saat dia mendengar dia mengerti. Kemudian tahapan berikutnya, saat ada orang ngomong dia paham, kemudian saat ada orang nanya dia juga ngerti apa yang ditanyakan, tapi sampai tahap dia belum bisa untuk menjawabnya. Kemudian naik tahapan berikutnya, dia ngerti diajak ngomong pakai bahasa Arab, dia pun bisa menjawab dengan bahasa Arab. Nah, orang yang belajar bahasa Arab nih teman-teman nih, kalau nggak dibiasakan di kelas ini dengan anak bersoal jawab pakai bahasa Arab, ya nanti nggak bisa-bisa untuk merespon dengan kalimat bahasa Arabnya, hanya sampai pada tahap oh saya ngerti. Itu bagus nggak? Itu bagus gitu. Itu bagus. Tapi pengen yang lebih bagus. Pengen lebih bagus gimana? Ya mulai berlatih untuk bisa berbicara. Ditanya pakai bahasa Arab, berusaha menjawab pakai bahasa Arab. Salah, nggak apa-apa. Jadi Ummu Aufa misalnya, tunggu Ustaz sebentar. Nah, sambil Ummu Aufa jawab. Keluarkanlah itu kalimat bahasa Arab. Nggak masalah. Misalnya jawabannya nggak nyambung, nggak masalah juga. Yang penting berusaha untuk menjawab pakai bahasa Arab. Gitu Ummu Aufa. Ya, kembali ke pertanyaannya tadi. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa artinya juga masih bingung Ustaz. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah, itu pertanyaannya. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah. Ibnu Ami Aminah. Jawabannya kayaknya Ayo gimana rumusnya? Pakai na'am atau ya atau la dulu, Bu? Itu lazim tuh teman-teman. Wajib ya. Kalau ada ya, hal, ngomongnya susah. ayo. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah. Sa'adun ibnu Ami Aminah. Nah, ada soal lagi Ummi Aufa. Aduh. Kayaknya menyangkut Hal ya, Ustaz. Sa'adun ibnu ammi Aminah. Jawabannya iya apa ya Ustaz? Kalau iya na'am. Kalau enggak la.
Oke, jazakallah Kan khair. Jazakallah khair. Coba, Anda minta teman-teman yang lain, coba bantu Ummu Aufa nih. Siapa yang mau bantu? Nah, Ustaz. Oke, Pak Imam, tafadhol Pak. Al jawab? La La. huwa bnu akhiha au huwa bnu akhi Aminah. Mumtaz. Itu dia Ummu Aufa. Jawabannya la. Nah, jawabnya la dulu. Hal Sa'adun ibnu ammi Aminah la huwa ibnu akhi ha atau huwa ibnu akhi Aminah. Gitu. Paham Bu Ummu Aufa? insya Allah paham Ustaz. Artinya apa Bu? Coba artinya. Apakah apa namanya? Saudara dari ibunya Aminah ya pertanyaannya. Saudara dari ibunya Aminah. Barakallahu fiik. Ya, hal Sa'dun ibnu ammi, bukan ummi ya Bu. Ammi. Kalau ammi, uncle. Kalau ibu, ummi. Emang agak hampir sama itu. Namun kemarin sampaikan yang saat ada yang membaca itu ada ada am. Dibedakan dengan hurufnya, pakai hamzah atau pakai ain. Kalau pakai ain, di fathil ain, difathahkan ainnya am. Kalau pakai hamzah, artinya ibu, ya. Baik, barakallahu fikum. Nuwasil. Baik, ummuki fil baitil an ya Aminah. Ummuki fi baitil an? Qalat Aminah la hiya dhahabat ilal mustashfa. Garisi tanda zahabat, kata zahabat berikan tanda di sini ya. Kemarin kita belajar zahaba, kharaja, jalasa. Loh, sekarang ada zahabat nih. Ya, di sini untuk membedakan yang melakukan pekerjaan itu dianya cowok atau cewek, tambahin huruf tak sukun, gampang. Gitu. Zahaba, Muhammad pergi. Kharaja, Muhammad keluar. Jalasa, Muhammad duduk. Berarti kalau Aisyah duduk apa? Kalau Jalasat. Muhammad duduk, jalasa. Kalau Aisyah duduk, Jalasat. jalasat. Tambahkan tak sukun. Ya. Ini rumusnya nih buat teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Ini hal basic, tapi ini perlu diketahui ya. Menentukan kata kerja, pelakunya tuh cowok atau cewek, bahasa Arab tuh ada cirinya. Di antara cirinya adalah tak sukun. Kalau antum dapati ada huruf sukun di belakang sebuah kata, pertama, dia pasti masuknya verb, kata kerja, bukan noun, bukan isim. Kemudian yang kedua, bila antum dapati ada sebuah kata diakhiri tak sukun, di akhirnya pasti pelakunya adalah cewek. Atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah cewek. Tidak dikatakan zahabat Muhammad ilal madrasah. Enggak. Karena ada tak sukunnya. Enggak cocok kalau disandingkan sama Muhammad. Muhammad itu cowok. Pakainya zahaba aja. Kharajat Aisyah tu minal ghurfah. Cocok enggak? Cocok enggak? Kharajat Aisyah tu minal ghurfah. Cocok. Nah, kharajat ada tak sukun. Keluar. Yang keluar siapa tadi? Aisyah. Aisyah perempuan. Sesuai. Kayak gitu. Mafhum hadha? Insyaallah. Mafhum hadha? Paham apa? Insyaallah. Oke. Ustaz, ada mau nanya Pak Ustaz. Tafadhal. Kalau doa buka puasa kan zahaba Ustaz, telah hilang gitu kan. Kalau kenapa itu ditambahin tak marbutoh tadi Ustaz, saya agak kurang paham. Tambahin tamar butoh. Ya, kalau buka puasa zahaba zomau gitu Pak Ustaz, telah hilang. Nah, Kalau terus yang tadi itu zahabat. ya, kalau doa buka puasa itu yang zahaba zomau, telah hilang rasa Nah, haus. al-dhama itu Kalau itu mudzakkar atau muannas? Al-dhama'u
Artinya apa? Dia muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka pakainya zahaba, tidak pakai zahabat. Sementara yang tadi ada di buku itu zahabat apa? Ilal apa kalimat tadi itu? Mustasfa. Zahabat ilal mustasfa kan ya? Ada tak sukunnya kan ya? Oh iya iya. Tak sukun maksudnya yang pergi ini siapa? Ummu Aminah. Dan ini boleh dihilangkan isim zahirnya. Maksudnya gini, la zahabat ummu Aminah atau ummi kata si Aminah ilal mustashfa. Dihapus umminya boleh nggak? Boleh. Karena pada kata zahabat itu sudah mengandung makna hiya, yaitu dia untuk perempuan yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi tentu beda Pak Abu Sofa ya. Beda antara zahabat di sini dengan doa zahabaz dhama'u. Az-dhama' muzakkar, maka pakainya zahaba. Gitu ya, Pak? Ya, Ustaz, makasih. Iya. Yang lain? Tafadhalu. Idza kana 'indakum su'al fas'aluni. Ma 'indakum? Utrujah hal 'indak su'al? Bu Ainun, ada pertanyaan nggak Bu Ainun? Ini belum interaksi Ana sama Bu Ainun nih. Kaifa halak? Alhamdulillah fi khair. Oke. Maaf ya Ustaz. Oke. Tadi paham nggak Bu dengan penjelasannya? Insyaallah. Insyaallah. Terus siapa lagi nih? Ada yang lagi safar, hanya mustami'ah boleh. Insyaallah sudah semua interaksi ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit untuk masuk kepada latihan. Ini nggak mungkin semuanya kita pelajari. Anak kasih cara menjawabnya aja ya, ikhwan. Di sini kita dilatih kembali untuk membaca ya. Mulai antum kembali belajar membaca kalimat yang tidak berharokat. Kembali antum belajar menerjemah kalimat yang tidak berharokat ya. Oke, di sini ada kalimat kaifahaluk ya abi. Berikan harakat pada kata kaknya. Kaifahaluka atau kaifahaluki? Lihat ke khitabnya. Yang diajak ngomong siapa? Abi. Yang diajak ngomong berarti abi muzakkar. Kalau muzakkar pakainya ka. Kaifahaluka ya abi. Rakam isnainya kaifahalu ya ummi. Berarti kaifahaluka atau kaifahaluki? Oke, kita baca beberapa nomor. Nomor 3. Coba Bu Ainun baca nomor 3, Bu. Luki Aina bismuki ya Zainab Zahaba ilal masjid. Bagus. Artinya? Di mana ayahmu ya hai Zainab? Dia telah pergi ke masjid. Di mana ayahmu Zainab? Dia sudah pergi ke masjid. Arba'ah. Misbah, fadhal baca. Arba'ah. Aina baituka ya Aminah. Hati-hati. Tulisannya bukan ba ya, tapi ba nun di situ. Aina Saya terima nikahnya Fulanah bin Aina bintuki bintuka Aina bintuka ya Aminah zahabat ilal mudarris. Gini. Perhatikan. Ya Aminah. Kita kan nanya ke Aminah berarti ya. Cowok apa cewek nih Aminah? Cewek. Kalau cewek pakainya ka atau ki? Atau pakai kaki? Yang mana? Ayo Pak Misbah. Kalau cewek pakainya ka atau ki? Ki. Ya sudah. Berarti bacanya? Bintuki.
Aina bintuki ya Aminah. Kemudian Zahabat ilal mudarrisah. Mudarrisatu. ilal mudarrisah. Tuh. Ayo, sudah belajar loh. Setelah ilah itu apa harokatnya? Mudarrisati. Gampang kan? Kaidahnya itu pasti akan kita pakai kok. Kaidah-kaidah yang sudah antum pelajari itu pasti akan kepake gitu. Boleh dibaca zahabat ilal mudarrisati, boleh. Zahabat ilal madrasati, boleh juga. Ya. Guru sama sekolah boleh. Konteksnya cocok dengan pertanyaan tersebut. Terjemahnya apa? Di mana Putri Aminah? Gimana? Kalau pertanyaannya di mana Putri Aminah, berarti kita nanyanya ke orang lain tentang putrinya si Aminah, bukan ke si Aminahnya gitu kan? Ayo, Aina bintuki ya Aminah. Berarti biar gampangnya gini, ini Ana pernah ajarkan juga di kelas level 2-nya, tuh. Jadi gini, kalau antum dapati ada kalimat, kemudian ada kata panggil di situ, letaknya itu kan di belakang biasanya ya, kata panggil itu. Dalam menerjemah, letakkan dia di awal. Dalam menerjemah, letakkan dia di awal. Aina bintuki ya Aminah, letak ya kata ya Aminah itu di akhir, secara susunan tulisannya. Namun dalam menerjemahkan, kedepankan dia. Karena ketika antum kedepankan, itu bisa membantu lebih baik dalam memahami konteks kalimatnya, agar tidak salah nanti. Contoh, kalau ini ya Aminah dikedepankan, maka kita akan mudah nanti nerjemahnya. Wahai Aminah, Aina bintuki. Apa coba terjemahnya Pak Misbah? Aminah, di mana putrimu? Langsung tepat sasaran. Wahai Aminah, di mana putrimu? Beda nggak dengan yang tadi antum terjemah pertama tadi itu? Kalau tadi pertama apa terjemahnya? Kemana putrimu Aminah? Di mana putrimu Aminah? Di mana putri Aminah? Gitu kan? Beda maknanya. Baik, itu teman-teman ya. Catat itu. Jadi dalam menerjemah, bila ada kata panggil, letakkan dia dalam terjemah itu di awal. Oke, jawabannya zahabat ilal mudarrisa atau zahabat ilal madrasah. Artinya? Dia pergi ke sekolah. Dia pergi ke sekolah. Tapi antum bacanya kan tadi ilal mudarrisa. Kalau mudarrisa bukan sekolah. Guru. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lewati masuk pada latihan yang kedua, ikhwah. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'aha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithal. Ini juga sama nih. Kita dipinta untuk meletakkan apa? Coba perhatikan. Aina qalamuka ya abi? Pakainya ka, khitabnya ke cowok anta. Aina qalamuki? Kalau di PDF ini qalamuka juga, ini salah. Kalau di buku antum qalamuka juga perbaiki. Tapi aina qalamuki ya ummi gitu. Ya. Kalau ke anti pakainya ki. Nomor 1, a'indaka qalamun ya Muhammad? Wahai Muhammad, punya pulpen enggak? Itu kalau ke Muhammad pakainya a'indaka. Kalau ke Aminah, maka pakainya a'indaki qalamun ya Aminah. Gitu. Jadi antum letakkan pertanyaannya, sesuaikan dengan khitabnya. Siapa yang dituju? Aina baituka ya ustadi? Kemudian aina baituk ya ustadati. Berarti apa kalimatnya? Aina baituk ki ya ustadati. Baik, ini poinnya adalah menekankan antum penggunaan dhamir ka anta atau dhamir ki anti. Poinnya di situ. Lanjut ke latihan yang ketiga. Cek 1, 2, 3. Cek. Yahwa. Cek. Nah, anta dirukum. Putus ya tadi ya. Iya. Nah, itu kita lewati. Untuk latihan yang kedua, antum silakan kerjakan juga. Untuk latihan antum,
Masuk pada bagian yang ketiga sekarang. Anithil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Nah, ini penting pada poin yang terakhir tadi. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja. Itu untuk laki-laki. Sekarang kalimat setelahnya, kharajat Aminatu minal baiti. Yang keluar Aminah cewek. Tambahin tak sukun pada kata kerja khorojanya. Sekarang nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Pak guru pergi ke kelas. Sekarang kalau yang pergi ke kelasnya Bu Guru gimana? Pak Umu Alfaro? Ya Ustadz, sebentar Ustadz, saya lagi nyatat yang tadi Ustadz jelaskan tuh, yang di Oke. atasnya. Bentar. Anda sambil ulangi penjelasannya. Kalau zahabal mudarrisu ilal fasli, Pak Guru pergi ke kelas. Ini yang pergi Pak Guru pakainya zahaba. Kalau yang perginya Bu Guru Umu, gimana tuh kalimatnya? Kalau yang pergi Bu Guru ya berarti zahaba mudarisi ilal fasl. Kalau Bu Itu Guru bukan bahasa Arabnya apa Bu Guru? mudarisi kan? Mudarisatun ya? Dari satun. Oke. Nah, kalau Pak Guru kan al-mudarisu dia zahaba. Kalau Bu Guru gimana? Zahabat, Zahabat. Jadi kalimatnya gimana? Zahabat. zahabat Dari satu. mudarisatun ilal fasl. Nah, al-mudarisatu ilal fasli. Bagus. Kayak gitu, Ikhwah. Tinggal antum tambahkan tak sukun pada kata kerja bila pelakunya atau yang mengerjakan aktivitas tersebut perempuan. Sekarang bagian yang keempat, perhatikan di sini. Ta'ammal ma yali. Jalasat at-talibatu. Jalasat ada tanda sukun pada huruf taknya. At-talibatu ini ada tanda sukun pula pada huruf lamnya. Kaidah dalam bahasa Arab nggak bisa tuh iltiqa sakinain itu nggak bisa. Dua sukun bertemu dalam satu kalimat itu nggak bisa dalam bahasa Arab. Maka ada sebuah kaidah, sukun yang pertama dirubah, harus hidup dia. Sukun yang pertama harus hidup. Umumnya dia diharokati kasroh. Umumnya dia diharokati kasroh. Contoh, di bagian yang kalimatnya, sini. Atau di bagian yang atas keempat tadi. Jalasat at-talibatu. Berubah menjadi jalasatit talibatu. Jadi antum jangan bilang jalasat talibatu. Karena kalau antum katakan jalasat talibatu, itu tak sukunnya ada, tapi alif lamnya jadinya hilang. Kalau alif lamnya hilang, bacanya bukan talibatu, tapi talibatun. Gitu. Maka solusinya adalah apa? Mengkasrohkan sukun yang pertama. Tadi pahami? Mafhum hadza? Insya Allah paham. Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nakifuna sampai sini dulu ikhwah. Pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum Ana tutup ada pertanyaan nggak? Ustaz, Ana mau nanya. Iya, Balkis. Apa tanyanya? Ini selama kita belajar ini, kita belum belajar tasrif ya Ustaz ya? Betul. Betul. Jadi Ana dalam bahasa belajar Arab ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Ada perubahan dari zahaba jadi zahabat. Mulai nih antum nih dikenalkan sorof. Ya. Sorof itu apa? Sorof itu perubahan susunan kata. Kalau nahu perubahan harokat akhir sebuah kata. Itu bedanya nahu sama sorof. Menariknya durusul lugha, nggak secara spesifik nahu to, sorof to, enggak. Tapi dicampur di situ, dikombinasikan di situ ada nahunya perlahan, ada sorofnya. Jadi antum belajar bahasa Arab tidak terasa antum belajar nahu juga, belajar sorof juga. Itu diantara keunggulan dari kitab Durusul Lugha ini. Nah, barakallahu fikum. Yang lain? Afwan Ustaz mau nanya. Boleh siapa dulu? Ini Ustaz tentang ami pamanku, ngamiha sama ngamihu atau ngamahu. Ya, bagus. Jadi asal katanya kan amun ya. Asal katanya amun, paman. Amun ini mau diidhofahkan ke siapa? Ke aku, pamanku. Jadinya ammi.
Kok jadi kasroh itu? Kenapa? Karena disesuaikan sama ya mutakallim. Harokat apa sih sebelumnya yang cocok sama huruf ya? Harokat kasroh. Susah kalau kita baca amui. Hah? Susah kalau kita baca amai. Akan mudah bacanya kalau kita baca ammi. Maka khusus untuk ya mutakallim, daiman, ya, selalu di belakangnya itu adalah apa? Kasroh. Gitu. Nah, kalau yang pamannya ini mau diidhofakan ke dia, ke kamu, dia cowok, dia cewek, kamu cowok, kamu cewek, pakainya ammuhu, ammuha, ammuka, ammuki. Untuk ammuha, ammuka, ammuki, ya dia tetap seperti itu. Artinya kaki tetap, ha tetap. Tapi untuk hu, ini bisa berubah. Untuk dhamir huwa, hu, itu bisa berubah menjadi apa? Ammu hu, dibaca hu kalau sebelumnya dhammah. Dia bisa berubah jadi hi kalau sebelumnya kasroh. Misalnya ammi gitu ya. Paman. Mobilnya paman dia gitu. Maka kita ucap sayyaratu ammi hi atau sayyaratu ammihu. Maka cara menjawabnya gampang. Coba aja dengan antum timbang dengan lisan antum masing-masing. Lebih mudah mana mengucapnya? Saya rotu ammihu atau saya rotu ammihi? Mana yang lebih mudah? Saya rotu ammihi. Sama-sama kasrah. Gitu Pak Puput. Ya. Paham Pak? Insyaallah paham, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang lain? Tidak. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu ikhwah. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dars kita pada pekan mendatang. Silakan Ummu Nisa ditutup. Oh iya, maaf Ustaz tadi hilang suaranya. Oke. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kami dan bisa kami amalkan juga. Amin. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kurang lebih kita sudah setengah perjalanan nih belajar dari buku jilid 1 ini ya. Jaga terus semangatnya. Ada satu kalimat yang saya teringat, mungkin bisa teman-teman jadikan juga motivasi, yaitu apabila kita berani memulai, maka kita harus berani menyelesaikannya. Nah, jadi teman-teman semua tetap jaga komitmen belajarnya sampai akhir, karena memang memulai sesuatu itu kan memang mudah ya teman-teman ya. Tetapi untuk bertahan, untuk beristiqomah di dalamnya, itu banyak sekali godaan yang kita hadapi ke depannya, yang kadang kita jadinya malas-malasan, kadang juga udah ya sudahlah menyerah begitu saja. Semoga teman-teman semua selalu istiqomah di dalam belajar, dan insya Allah kita bertemu kembali untuk melanjutkan dars kita di pekan mendatang pada waktu yang sama juga. Baik teman-teman, kita tutup kelas pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam. Wa iyyakum.